Ibu, saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Yesus, karena hanya Yesuslah kekuatan bagi kita. Serukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Sungguh nama Yesus di atas segala-galanya. Hanya Yesuslah kekuatan di dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kita melepaskan segala beban-beban kita. Dan kita mau arahkan seluruh hati kita, seluruh hidup kita pada malam hari ini hanya kepada satu nama, Yesus, yang bertahta di dalam hati kita. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan membawa begitu banyak kegelisahan, begitu banyak persoalan dan begitu banyak permasalahan. Namun saat ini kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang akan senantiasa menjaga kami, Engkau yang akan senantiasa menyertai kami, Engkau yang menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami. Dan kami perlu
untuk Kau selalu menemani kami, untuk Kau selalu hadir dalam hidup kami. Ya Bapa, kami tak mampu untuk melupakan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang sungguh mulia di dalam hidup kami. Dan dengan segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami mau untuk datang padamu lebih dalam lagi. Kami mau memuji menyembah-Mu. Inilah hati kami, hanya hati kami, hati hamba yang kami miliki, yang mau datang kepadamu, untuk menyerahkan hidup kami padamu, untuk mengikuti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami tak dapat melupakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, Yang terbaik yang ada padaku. yang terbaik yang ada padaku, Yang terbaik yang ada pada kami. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dari ya Tuhan, inilah yang terbaik yang ada dalam hati kami, yang ada dalam diri kami. Kami mau persembahkan kepadamu. Kami mau serahkan sepenuhnya diri kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Karena segala kebaikan-Mu, kami mau lebih dalam, lebih dan lebih dalam lagi menyembah-Mu. Begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau terus untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indah-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Ya Bapak, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini. Engkau yang telah datang melawat kami satu persatu. Kami bersyukur untuk segala lawatan-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam dengan segala hati kami. Kami mau menjadi seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Cicika. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menyertainya, biar Roh Kudus yang boleh tercurah atasnya, sehingga segala apa yang akan disampaikannya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu saja dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan kami siap mendengarkan, kami mau serahkan sepenuhnya acara kami selanjutnya hanya dalam tangan kasih-Mu, kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Shalom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa acungkan jempolnya. Terdengar jelas ya? Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama. Ya, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saat ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, di bulan Oktober ini, bulan Rosario. Dan tema kita pada malam hari ini adalah bangun pemudi-pemuda. Ya, mungkin kalau mendengarkan tema ini seperti lagu ya. Suaranya berdengung. Boleh slide-nya ditampilkan?
Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ya, saya juga taunya tadinya cuma segini, ternyata ada bait duanya. Ya, kita nyanyikan bait duanya. Ya, sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, nostalgia dulu ya. Dan lagu ini ternyata banyak sekali nasihatnya. Ya, bangun, ya pemudi pemuda. Ya, tangan bajumu sing-singkan. Ya, tetap berusaha. Ya, tadi terus kerja keras. Ya, jujur, ikhlas. Ya, hati teguh, lurus, pikiran tetap jernih, bertingkah laku halus. Ya, untuk negara. Ya, masa yang akan datang. Ya, kewajibanmu, tanggunganmu. Ya, terhadap nusa, ya, terhadap bangsa, terhadap negara, terhadap tanah air kita tercinta, ya, Indonesia. Dan di sini kita diingatkan juga bahwa kita juga mempunyai tanah air surgawi. Ya, kita tahu bahwa Santa Teresa Lisieux, ya, ada slide-nya, pernah mengatakan the world is thy ship and not thy home. Jadi dunia ini seperti suatu kapal, ya, kita berjalan, kita berlayar, kita berziarah, ya. Di dunia ini hanya sementara, ya. Ya, firman Tuhan mengatakan 70-80 tahun bila kuat. Ya. Dan rumah kita yang kekal, ya, tanah air kita surgawi yang abadi kekal, itu adalah di surga bersama Bapa. Ya, kita juga menjadi, ya, setelah kita dibaptis, kita juga diangkat menjadi putra-putri Bapa di surga, anak-anak Allah. Ya. Saat ini kita mau buka sebentar, ya, dari Ulangan 31, ya, Perjanjian Lama. Ya, kita di sini ada satu perikop, tapi kita tidak akan baca satu perikop, ya. Perikopnya berjudul, ya, Ulangan 31 itu Yosua sebagai pengganti Musa. Ya, mungkin tahu ya kisahnya bagaimana Yosua akhirnya memasuki tanah terjanji, dan saat itu, ya, Musa memberi nasihat-nasihat juga kepada Yosua. Ya, kita baca di ayat yang ke-6, ya, 31 ayat yang ke-6, ya, kitab Ulangan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, indah sekali ya nasihat yang diberikan pada Yosua. Ya, lanjut ayat yang ke-7. Ya, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, diulang lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Dan ayat yang ke-8, ya, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Janganlah patah hati. Ya, patah hati di sini kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris disebut discourage. Ya, atau artinya mengecilkan hati. Ya, jangan mengecilkan hati, jangan menjadi tidak berani atau jangan menjadi patah semangat. Ya, bahkan sebaliknya ya, seharusnya courage, ya, full of courage ya, dengan penuh keberanian, dengan keteguhan hati, ya, dengan keperkasaan. Ya, Yosua itu arti katanya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Ya. Ya, nasihat-nasihat ini yang paling berkesan ya di sini ya. Tuhan ya sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, kita bayangkan kita berjalan kemanapun ya, mau ke pasar, ya mau ke toko, mau ke luar kota ya, kemanapun Tuhan. Kita bayangkan Tuhan berjalan di depan kita. Ya, saat kita jatuh, ya Tuhan sendiri akan mengulurkan tangannya, akan membuat kita bangun kembali, ya, bangkit kembali. Ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita, ya Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, tidak akan meninggalkan, ya, dan selalu, ya Dia katakan jangan takut, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat ini mari kita buka Perjanjian Baru, ya, Kitab Lukas bab 7, ya, Lukas bab 7 ayat yang ke judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya, bab kita baca sama-sama ya. Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Ya, judul perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Ya, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya. Kisah perikop tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini juga ya dikutip oleh Bapak Paus kita, Paus Fransiskus di dalam seruan apostoliknya ya kepada bagi semua orang muda dan juga seluruh umat Allah ya. Yaitu judulnya Christus Vivit ya atau Kristus hidup. Dan di sini Paus Fransiskus ya mengatakan tadi ya bukan hanya untuk anak muda tetapi untuk seluruh umat Allah. Ya karena di sini kita mari buka sebentar di Kolose 3 ya ayat 8 bahwa dikatakan ya kita harus meninggalkan manusia lama. Ya, tetapi kita harus mengenakan manusia baru ya. Kolose 3 ya, sebentar. Ya. Jadi ya, berapapun umur kita ya, kita harus mempunyai hati yang selalu muda. Ya, kita mau terus diperbaharui oleh Tuhan, menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Apa itu? Ya, manusia lama. Ya, ayat yang ke-8, Kolose 3 ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram,
kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Ya, lanjut ayat ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang akan mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, masih panjang, nanti bisa dibaca di rumah ya. Ada damai sejahtera, ada bersyukur selalu, menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, ya, mengucap syukur dalam hati. Ya, kita buka sebentar lagi dari 1 Korintus 5. Ya, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Ya, di sini ya mungkin Regina tahu nih ya, yang suka bikin kue ya. Bagaimana kalau bikin adonan roti itu raginya kan sedikit ya, ragi ya. Di sini dikatakan ya ayat yang ke-8 1 Korintus 5 ya. Nah, ya bahwa sedikit ragi ya itu mengkamiri seluruh adonan ya, adonan besar ya. Nah, di sini dikatakan ya ayat yang ke-7 ya, buanglah ragi yang lama. Ya, yang sedikit itu yang lama ya, bahkan di sini disebut ragi keburukan dan kejahatan ya, walaupun sedikit itu bisa mempengaruhi semua adonan. Jadi ragi yang lama itu ya harus dibuang ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru ya, sebab kamu memang tidak beragi ya, sebab anak domba Paskah kita juga ya telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, ayat yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, berpesta dengan roti yang tidak beragi. Ya, Kristus sendiri, kita ingat akan Ekaristi. Ya, makanan peziarah ya, kalau mungkin di Mesir bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu mereka makan mana setiap hari ya, dan makanan kita sebagai perziarah sampai kita ke tanah air surgawi adalah Ekaristi, roti yang tidak beragi ya. Bagaimana kita mau terus dimurnikan ya, terus menjadi serupa seperti Kristus, seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya, semakin disempurnakan. Ya, Kristus vivit, ya, Kristus hidup. Dan Dia ingin agar engkau hidup. Dia ada dalam dirimu. Dia selalu bersamamu dan tidak akan pergi meninggalkanmu. Ya, seruan ini dikatakan oleh Paus Fransiskus tanggal 25 Maret ya, tahun 2019 di Hari Raya Kabar Sukacita ya, Bunda Maria menerima kabar sukacita. Ya. Kita lanjut sekarang ke tadi ya, perikop di Nain ya. Lukas tadi bab 7 kembali. Ya. Kita lihat ya di ayat yang ke-13. Oh ya, sebelumnya tadi kita ingat lagi ya bahwa ya hati yang selalu muda. Ya, jadi berapapun umur kita mempunyai hati yang selalu muda, hati yang diperbaharui, karena Paus Fransiskus juga mengatakan kemudaan yang sejati ya ada pada hati yang mampu mengasihi. Ya, kita mau terus tadi ya diperbaharui seperti Kristus, menjadi hati yang semakin mampu mengasihi, bersatu dengan Kristus di dalam Ekaristi. Ya, Yesus membangkitkan anak muda Nain ya. Ayat yang ke-13.
Ya, dan ketika Tuhan melihat janda itu, ya, ada perjumpaan. Yesus berjumpa dengan janda itu, ya, memandang janda itu, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, dan dia berkata kepada janda itu, ya, jangan menangis. Ya, mungkin ya saat ini juga Yesus mau mengatakan kepada kita, mungkin kita saat ini mempunyai banyak persoalan, ya, banyak masalah, ya. Yesus juga mau berjumpa dengan kita. Yesus mau memandang kita. Ya, banyak hal-hal mungkin yang kita seringkali bukan hanya menahan tangis, bahkan menangis, ya. Di Kristus Vivi 76 juga dikatakan, ya, banyak sekali realitas-realitas tertentu, ya, di dalam kehidupan yang hanya bisa dilihat dengan mata yang dibasahi oleh air mata. Ya, banyak kali mungkin kita meneteskan air mata, menangis, ya. Tuhan memandangmu, Tuhan menjumpaimu, ya, saat kita menangis, ya. Tuhan mengerti dan Dia ada dekat dengan kita, ya. Hatinya selalu tergerak dengan belas kasih, dengan cinta yang besar, dan Dia berkata, jangan menangis. Ya, mungkin saat ini ada ibu yang berdoa buat anaknya, atau mungkin anak yang berdoa buat orang tuanya. Ya, sampai eskan air mata di doanya. Jangan nangis. Ya, kita lanjut ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ya, ia menyentuhnya. Ya, Yesus menyentuh anak muda itu, ya, dengan kasih, dengan sentuhan kasih, sentuhan ilahi. Dan sedang para pengusung berhenti, dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya. Di dalam Kristus Vivi nomor 20, ya, dikatakan, jika kamu kehilangan kekuatan batin, ya, impian, antusiasme, harapan, dan kemurahan hatimu, Yesus hadir di hadapanmu, sebagaimana Ia hadir di hadapan putra janda yang telah meninggal. Dengan segenap kekuatan kebangkitannya, Tuhan berseru kepadamu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya. Kita lihat, ya, di sekitar kita banyak sekali penderitaan, bahkan kematian. Bukan hanya kematian fisik, ya, rohani, ya, kematian emosi, ya, sosial, ya, sikap negatif, kegagalan. Ya. Namun kita ingat Yesus berkata saat ini di hadapan kita, bangkitlah. Ya, bangkit, ya, bangun, ya. Dan kita lanjut lagi yang berikutnya, ayat berikutnya. Maka bangunlah, ya, orang itu, ya, anak muda itu bangun dan duduk dan mulai berkata-kata. Ya. Di sini dikatakan mulai berkata-kata, ya. Di dalam Kristus Vivi juga dikatakan mengungkap, artinya, ya, mulai berkata-kata, ya. Anak muda itu mulai mengungkapkan diri, menyatakan tanpa takut dan ragu apa yang ada di dalam hati dan kepribadiannya, ya, keinginannya, impian-impiannya, ya, sampaikan. Ya, Paus Fransiskus juga menambahkan, ya, selalu ada jalan keluar. Bila mana kita lemah, kecewa, kita selalu dapat meminta Yesus untuk memperbarui kita, ya, hati kita, melalui tantangan, rintangan, adanya godaan untuk mengeluh, untuk menyerah. Namun selalu ada impian dengan harapan, kesabaran, komitmen, tanpa tergesa-gesa. Ya. Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa kita semua adalah masa kini dari Allah. Ya. Dan ada 3 kebenaran agung, ya, yang Paus Fransiskus katakan di dalam Kristus Vivi juga, ya. Yang pertama adalah Allah mengasihimu. Ya. Kasih yang tanpa batas, ya. Kasih yang mengalirkan sukacita sejati, yang tidak membebani,
ya, tidak menindas, tidak meminggirkan, tidak merendahkan, tidak membungkam atau diam saja. Kasih Allah yang ada setiap hari, bijaksana, menghargai, kasih yang membebaskan, menyembuhkan, memajukan, kasih yang memberi kesempatan baru daripada menyalahkan. Allah mengasihimu. Yang kedua, Kristus menyelamatkanmu. Ya, Yesus memberikan dirinya, ya, di atas kayu salib, ya, memberikan hidupnya, ya, mengampuni, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, ya, dan apapun yang kita lakukan dia tetap mengampuni, mengasihi, menyelamatkan. Dan yang ketiga yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya adalah Kristus hidup, ya, Kristus vivit, ya, menyertai, ya, Tuhan hidup menyertai sampai akhir zaman, ya. Tuhan Yesus Kristus adalah sang sahabat sejati kita. Ya, kita bisa bercerita, kita bisa berkata-kata apa saja pada dia, menyampaikan ungkapan hati kita. Seperti tadi anak muda tadi berkata-kata, ya, mengenai hal-hal yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau hidup di dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Menghidupi saat ini dengan sepenuhnya, mengikuti Yesus, memupuk persaudaraan, menghargai setiap kegembiraan kecil di dalam hidup sebagai karunia cinta kasih Allah. Paus Fransiskus juga mengatakan di Kristus Vivit nomor 143, ya, orang-orang muda, ya, janganlah meninggalkan yang terbaik dari masa muda kalian. Janganlah melihat hidup ini hanya dari balkon saja. Jangan merancukan kebahagiaan dengan sofa. Dan janganlah menghabiskan hidup hanya di depan layar. Ambillah resiko, meskipun kalian akan melakukan kesalahan-kesalahan. Janganlah kalian hidup dengan jiwa yang dibius. Dan janganlah melihat dunia ini seperti seorang wisatawan. Buatlah diri kalian didengar. Usirlah ketakutan yang membuatmu lumpuh, supaya tidak menjadi orang muda yang seperti mumi. Hiduplah. Berikanlah pada diri kalian yang terbaik dalam hidup. Bukalah pintu, kandang, ya, seperti Raja Wali terbang, ya, tinggi, ya, dan tolong janganlah kamu pensiun sebelum waktunya. Ya, dan ini nasihat ini seperti untuk saya juga, ya, karena saya juga, ya, bukan hanya anak muda, ya. Saya juga mau terus berjiwa muda tadi, ya, jiwa yang diperbarui, ya. Kadang kalau udah nempel di sofa, ya, lihat handphone, ya, lihat layar tadi, ya, sosial media, ya, video-video di YouTube, kayaknya terus gitu, ya. Tadi mau tidur jam segini jadi sampai hampir larut malam, ya. Jadi itu seperti teguran buat saya juga, nasihat buat saya juga, ya. Dan juga saya juga kadang seringkali takut, ya, takut untuk mencoba ini, ya, takut gagal, ya. Ya, tetapi di sini diingatkan kembali untuk bangun, ya, untuk bangkit. Ya, Paulus juga menambahkan jangan takut untuk mengambil resiko, untuk membuat kesalahan. Karena kita dapat belajar, ya, dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita mau yakin dan percaya kebaikan, ya, pasti dapat berhasil di dalam kehidupan kita. Ya, segala upaya kita, ya, akan menghasilkan sesuatu, kesadaran, membantu kita untuk berhenti mengeluh dan melihat ke masa depan. Ya, kita juga mau belajar, ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu di dalam perjalanan salibnya, ya, Yesus itu sampai seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Kita tahu, ya, kemarin saya tergores sedikit saja sama Iso, ya, sakitnya udah sampai ke ubun-ubun, ya. Itu saya bayangkan, ya, Yesus seluruh tubuhnya penuh darah, ya, dia jatuh, ya, jatuh, ya, sampai 3 kali, namun dia bangun. Dia bangkit dan terus berjalan setia sampai akhir, ya, sampai di atas kayu salib, ya, dan disertai, ya, ditemani oleh ibunya, ya, oleh Bunda Maria, oleh murid yang dikasihi, ya, yaitu Santo Yohanes.
Kita juga mau mewakili murid Yesus tadi. Ya, karena kita lihat ayat yang tadi setelahnya, ya, setelah anak muda itu bangun, ya, bangkit, duduk dan mulai berkata-kata, ya, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ya, Yesus menyerahkannya kepada ibunya, seperti di atas kayu salib. Yesus menyerahkan kita, ya, anak-anak yang dikasihinya, ya, kepada bundanya, Bunda Maria. Ya, ibu inilah anakmu, anakku inilah ibumu. Bunda Maria yang senantiasa berdoa untuk kita sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, Bunda Maria berdoa saat ini dan juga saat kita, ya, menuju kehidupan abadi di rumah Bapa yang kekal, dan kita juga ingin mendengar seperti yang Yesus katakan, ya, di saat akhir hidup kita, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, di tanah air surgawi, di rumah Bapa yang kekal. Ya, kita mau senantiasa berjalan bersama dengan Bunda Maria, ya, karena di bulan ini kita tadi, ya, bulan Oktober, yaitu bulan Rosario, ya. Mungkin sedikit, ya, saya akan membahas mengenai Rosario, ya. Rosario kita tahu, ya, adalah senjata, ya. Padre Pio mengatakan it's a weapon yang sangat dibutuhkan untuk dunia kita saat ini, ya, untuk roh-roh jahat di udara, ya, bukan, ya, senjata itu, ya, untuk mengalahkan roh-roh jahat di udara, ya. Bukan perlawanan kita di Alkitab dikatakan bukanlah melawan darah dan daging, ya, darah dan daging manusia itu kita harus ampuni, kasih, ampuni, kasih, ampuni, kasih. Tapi perang kita melawan roh-roh jahat di udara, ya. Dan mungkin Rosario katanya, ya, itu doa ibu-ibu di lingkungan, ya. Ya bukan, ya, bukan hanya doa ibu-ibu, ya. Karena pertama kali Bunda Maria memberikan Rosario itu justru pada seorang pria, ya, pada Santo Dominikus. Ya, waktu itu dia sedang memerangi ajaran sesat Albigensia. Ya, dia bingung bagaimana ini, ya. Dia berdoa terus, ya, I need help, ya, aku sungguh membutuhkan bantuan, ya. Dan Bunda Maria menampakkan diri, memberikan Rosario, dan saat itu adalah 150 salam Maria, ya, seperti 150 Mazmur, ya. Lalu akhirnya tambahin Bapa kami, ya. Lalu ditambah peristiwa-peristiwa, ya, di dalam Rosario. Ya, dan juga di dalam Desember, ya, 2014, ya, ini nggak jauh dari saat ini, ya, seorang uskup dari Nigeria yang bernama Uskup Oliver Dasdom, ya, saat itu juga sedang bingung, ya, seperti tadi Santo Dominikus, ya, mengalami jalan buntu bagaimana ini, ya. Ada Boko Haram, yaitu banyak sekali pengikutnya ratusan, dan dia menculik gadis-gadis belia yang jumlahnya juga banyak sekali, ya, ratusan. Dan uskup itu berlutut, dia berdoa Rosario, dan Yesus menampakkan diri, memberikan, membawa sebuah pedang dari baja, dan ketika diberikan, ya, uskup itu mengambil pedang baja itu berubah menjadi Rosario. Dan Yesus mengatakan, Boko Haram is gone, Boko Haram is gone, Boko Haram is gone. Ya, Boko Haram hilang, ya, sampai 3 kali. Dan tidak lama dari situ, ya, gadis-gadis itu dibebaskan. Dan Boko Haram menyerahkan diri. Ya, sebelumnya uskup itu memerintahkan semua, ya, meminta semua umatnya untuk berdoa Rosario, ya, sebagai, ya, weapon, ya, itu senjata. Dan pada tanggal 2002, ya, Santo Yohanes Paulus II kita tahu menambahkan peristiwa terang, peristiwa cahaya, ya, light mystery. Jadi sepertinya senjata tadi, ya, pedang baja itu seperti sudah bersinar, ya, senjata kita makin komplit, ya, makin lengkap, ya, untuk mengusir roh-roh jahat di udara, ya, untuk melawan itu semua, ya. Ya, dikatakan juga di firman Tuhan bahwa pedang roh yaitu firman Allah. Ya, karena kita dengan doa Rosario itu kita merenungkan firman Allah, merenungkan peristiwa hidup Yesus, ya, Injil, ya, Alkitab, ya, Bible in the Beats, Alkitab di dalam butir-butir Rosario.
Dan kalau misionaris pergi ke luar negeri ya, ke negara-negara misi, mereka tidak bawa buku yang berat-berat, tebal, banyak. Tapi dia bawa banyak sekali rosario. Dia bagikan rosario, dia ajarkan doa Bapa Kami, doa Salam Maria, peristiwa-peristiwa, ya merenungkan nih Alkitab, ya. Itu yang para misionaris lakukan, ya. Dan satu ya kesaksian juga yaitu dari Venerable Mary of Agreda. Ini adalah seorang mistikus dari Spanyol, ya, dari Eropa. Dia mempunyai karunia bilokasi, bisa berada di dua tempat. Dan ketika dia berada di Spanyol, Eropa, dia juga berada di Amerika, di suku-suku Indian. Dia membagikan rosario, mengajarkan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan juga tentang gereja Katolik, dan dia mengatakan nyata saat itu tahun 1622 ya, suatu saat nanti akan ada para imam datang yang akan membawamu lebih dekat ya dengan Kristus melalui sakramen. Dan tahun 1629 imam-imam Ordo Fransiskan datang. Dan orang-orang Indian itu mengatakan pada imam yang datang, kami sudah lama menunggumu. Ya, karena disebut juga Lady of Blue atau Blue Nun karena biarawati itu memakai pakaian biru, ya, Mary of Agreda, ya. Imam itu kaget, ya, dan karena orang-orang itu sudah memiliki rosario dan juga sudah bisa berdoa rosario, dan para imam itu membawa mereka lebih dekat lagi dengan Kristus, dan sakramen Ekaristi, sakramen pengakuan dosa. Dan kita juga mungkin saat ini sedang berdoa rosario misi ya, tiap jam 6 sore. Ya, para uskup dari seluruh Indonesia ya, kita merangkul 5 benua ya, Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika. Ya, dengan doa rosario misi kita seperti memeluk satu benua, seperti kita sudah keliling dunia menjadi misionaris. Ya, rosario ya. Mungkin ada slide-nya berikutnya, Blessed Bartolo Longo. Ya, ini adalah kedua orang tuanya ya beragama Katolik, mereka setia berdoa rosario. Namun akhirnya kedua orang tuanya meninggal, ya, Bartolo Longo, dan akhirnya Bartolo itu menjadi pengacara, tetapi akhirnya dia tersesat. Ya, dia menjadi imam satanik. Dan dia mulai ada kebencian-kebencian, ya, ada depresi, ada anxiety, ya, ada kekosongan, ingin bunuh diri dan sebagainya, ya. Namun ketika dia tidur, ketika dia dalam mimpinya, ya, dia berjumpa dengan papanya, ya, ayahnya, dan ayahnya berkata, return to God, ya, kembali kepada Allah. Dan dia bangun, ya, dia berjumpa dengan temannya, dan temannya mengarahkan pada pastor Dominikan. Ya, pastor itu memberikan dia rosario, ya, dia mulai berdoa rosario, dan dia mulai, ya, dia ingin sekali ya diselamatkan. Bagaimana dia kehidupan lamanya seperti itu, dan dia ingat sekali pastor Dominikan mengatakan bahwa Bunda Maria pernah mengatakan, apabila engkau ingin diselamatkan, sebarluaskanlah rosario. Dia mulai ya ke rumah-rumah ya, mengumpulkan beberapa orang berdoa rosario ya. Ada satu Pompei, satu tempat yang Pompei namanya, tempatnya sudah hancur ya, akhirnya menjadi the new Pompei ya. Dan ada satu gambar yang indah yang slide berikutnya, bagaimana Bunda Maria menggendong Yesus, dan ada sebelah Dominikus, Santo Dominikus dan Santa Katarina dari Siena. Tadinya gambar ini sudah rusak ya, diperbaiki ya dengan kasihnya oleh Blessed Bartolo Longo, dan dipasang ya, dan di lukisan itu didirikan Basilika Our Lady of Most Holy Rosary ya di The New Pompei. Banyak sekali peziarah yang datang berdoa dan di sana, dan banyak sekali mujizat. Ya, dan Santo Yohanes Paulus II di tahun 1980 membeatifikasinya dan mengatakan Bartolo Longo, ya, Blessed Bartolo Longo adalah brother of the Rosary, ya, Rasul Rosario, karena dia begitu gigih ya menyebarkan rosario. Slide berikutnya, penamakan Bunda Maria di Las Lajas, Kolombia. Ya, ada seorang ibu ya dengan seorang anak, ibunya namanya Juan Maria, anaknya namanya Rosa. Ini tahun 1754. Anaknya bisu dan tuli. Ya, kemana-mana digendong ya. Oh, ini basilikanya ya, yang tadi sebelumnya, gambar berikutnya. Nah, kemana-mana digendong, terus dia lewat jalan, lewat sungai ya. Dia duduk ya beristirahat, dan ada sebuah gua yang orang jarang masuk. Ya, anaknya lari.
Dia masuk ke gua, lalu dia teriak mama gitu ya. Lalu mamanya datang dan di sana dia melihat ada Bunda Maria sedang menggendong Yesus. Ya, mereka merahasiakannya. Ya, namun ketika pagi dia dicari anaknya kemana ya? Anaknya ternyata sudah masuk ke gua lagi dan ibunya mengejar masuk, ternyata sedang bermain-main dengan baby Jesus. Dan di situ ada Bunda Maria. Sejak saat itu mereka sering berdua, sering ke sana membawa bunga, membawa lilin, ya berdoa di sana. Dan suatu saat ya anaknya Rosa ini ya sakit dan meninggal. Dan ketika meninggal ya ibunya Wan Maria itu dengan penuh iman ya keyakinan dan kepercayaan dia gendong anaknya, dia lari ya. Dia lari ke gua tadi, dia menyerahkan pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria dan anaknya itu bangkit. Anaknya sembuh ya. Bahkan anaknya bisa bicara dan bisa mendengar ya. Orang-orang yang tadinya datang dia begitu kaget karena tadi sudah meninggal ya. Dan di situ ada lukisan yang begitu indah ya, yang begitu besar seperti sebesar orang ya. Dan ahli geologis itu sudah menelitinya. Coba digambari tadi ya, itu adalah lukisan Bunda Maria menggendong Tuhan Yesus dan di sebelahnya ada Santo Dominikus dan Santo Franciscus ya, Rosario. Ya, disebut oleh para ahli geologis ini gambar ini adalah lukisan ajaib ya di batu yang sangat besar. Ya, banyak sekali yang berziarah ke sana dan banyak sekali kesembuhan. Ada seorang buta yang berjalan sampai ke sana dan disembuhkan. Ya, dan masih banyak lain ya kesaksian-kesaksian nanti tidak selesai ya kalau sampai akhir kesaksian. Ini jam berapa? Satu lagi deh ya, ada seorang tahun 1978 ya, ada seorang kriminal besar yang namanya Ted Bundy. Ya, dia juga sama menculik gadis-gadis, yang membunuh gadis-gadis. Dan ada seorang gadis yang dia sudah berjanji pada omanya dia akan berdoa rosario sebelum tidur. Dan suatu saat ya ketika Ted Bundy itu mau melakukan aksinya, ya ketika dia buka pintu kamar itu, dia terpental ya jauh ya terpental dan gadis itu terselamatkan. Lalu gadis itu bercerita ya pada seorang imam, seorang pastor. Dan akhirnya pastor yang sama juga yang ditemui oleh Ted Bundy ketika hendak dihukum. Dan Ted itu masih bingung ya, kenapa ada kekuatan yang begitu besar yang melempar dia sampai keluar. Dan itu adalah kekuatan dari doa rosario. Ya. Satu lagi ya, di sebuah kereta ya ada seorang kakek-kakek ya sedang berdoa rosario. Ya, di seberangnya ada anak muda ya, dia mulai bertanya ya, kakek kenapa kakek berdoa rosario ya, dia mulai saya lagi belajar sains ini dan itu nanti saya akan kirimkan pada kakek brosur dan segala macam ya. Kakek itu cuma tersenyum dan terus berdoa rosario. Dan ketika terakhir dia minta kartu nama si kakek itu, kakeknya memberi kartu nama dan anak muda itu kaget ketika dia membaca kartu namanya itu adalah Dr. Louis Pasteur. Ya, kita tahu dia adalah penemu vaksin, penemu obat-obatan. Ya, dia adalah peneliti ya, saintis yang terkenal, tetapi dia setia berdoa rosario. Begitu tersentuh dengan kehidupan Santo Vincentius dan dia berdevosi pada rosario dan saat meninggal pun rosario di tangannya. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya, sekitar bulan lalu ya, saya melihat di YouTube ada kesaksian-kesaksian rosario dari para pria. Ya, tadi gambar yang tadi ya. Saya mulai ya ini di Amerika ya, para pria ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Ya, saya begitu tersentuh sekali ya dengan kesaksian-kesaksian mereka ya. Mereka dari latar belakang yang berbeda. Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Ada yang dari keluarga broken home, ada yang keterikatan dengan alkohol, keterikatan dengan obat-obatan, ya drugs, ya. Ada juga yang sudah lama meninggalkan gereja, ya. Ada yang merasa depresi, kesepian, ya. Walaupun dia tinggal di keluarga besar, dia merasa kesepian, ya. Macam-macam, ya, masalah dan latar belakang mereka. Dan mereka mengikuti retret, dan di dalam retret itu, ya. Pembimbing retret itu terus ya mengajak mereka ya para pria itu untuk berdoa rosario secara komplit, yaitu 4 peristiwa di dalam satu hari. Awalnya waduh
Mana mungkin bisa gitu ya. Banyak banget gitu ya. Mereka belum pernah berrosario, tapi coba, akhirnya mulai dari satu rosario ya, satu peristiwa sehari. Akhirnya mulai lagi menjadi 4 peristiwa dalam satu hari. Jadi awalnya aku percaya Bapak kami 3 kali salam Maria itu pembukaan, lalu dilanjut peristiwa gembira, terang, sedih, mulia, dan penutup. Dan mereka merasakan sukacita yang luar biasa ya. Mereka bisa meninggalkan keterikatannya dengan alkohol, keterikatannya dengan obat-obatan. Dia mulai masuk kembali dalam pelukan gereja, mulai sakramen, bahkan mulai melayani Tuhan ya. Luar biasa ya. Dan ketika saya melihat YouTube tadi ya, ada kerinduan ya. Kalau mungkin saya flashback ya, dulu itu ya, beberapa tahun yang lalu ya, saya tuh kerinduan selalu ada ya, karena saya tahu Bunda Maria di penampakan dimanapun dia berkata berdoalah rosario setiap hari. Nah apalagi di bulan rosario, udah rencana nih ya, mau doa rosario setiap hari. Tapi sampai tengah bulan akhirnya berhenti ya, dari satu akhirnya nol, waduh ya udah. Bangun lagi ya, bangkit lagi, jatuh bangun ya. Dan mungkin saya pernah sharing juga di sini, sekitar hampir 3 tahun yang lalu pertemuan terakhir saya dengan papa saya itu, saya baru tahu saat itu bahwa papa saya itu berdoa rosario setiap hari. Dan itu saya jadikan sebagai pesan terakhir papa saya, dan saya mulai saat itu berdoa rosario setiap hari. Dan kalau sampai satu hari itu ya jadi 0 gitu ya, besoknya 2 ya, peristiwa yang kemarin dan peristiwa hari ini ya. Dan ketika mendengar YouTube tadi, saya mau coba ya, mau mulai ya tadi 4 ya. Hanya bisa beberapa hari ya. Akhirnya dari 4, 3, 2, balik lagi 1. Waduh, saya bilang, gak bisa lah kayaknya. Ya, saya udah mau menyerah, udahlah. Ya, kayaknya gak bisa, udah saya 1 aja cukup gitu ya. Tapi ketika YouTube itu muncul lagi ya, kadang muncul lagi, saya mulai dengarkan lagi. Dan saya melihat, aduh kayaknya susah ya, nggak mungkin gitu ya. Lalu saya lihat pandang ya Bunda Maria, ya Bunda Maria tolong, ya Bunda Maria tolong saya rindu, saya ingin ya berdoa rosario ya 4 peristiwa dalam satu hari. Ya, saya mulai mungkin saat kemarin saya mulai mencoba dengan kekuatan sendiri dan saya gagal, ya. Tapi saya mau saat ini bangun dan bangkit. Saya mohon Bunda Maria tolong saya untuk berdoa rosario. Dan saya juga ingat ya, saat itu saya baca artikel di Google juga mengenai Padre Pio. Kita tahu Padre Pio itu satu hari ya berrosario ada 35, 36. Ya, bahkan malam-malam jam 9 dia mengatakan pada sahabatnya, saya sudah melakukan rosario 34 kali. Saya mau melakukan 2 kali lagi baru saya pergi tidur. Lalu ada yang bertanya, bagaimana ini ya caranya? Terus waktu itu dia bertanya jam 7 pagi. Lalu Padre Pio bertanya, sudah berapa rosario yang kau daraskan? 2, dia bilang, ya temannya. Lalu Padre Pio mengatakan dia sudah mendaraskan 7 rosario. Dan ketika siang hari dia sudah mendaraskan 16. Ya. Dan di dalam pesan ya, di dalam dan kemanapun kita tahu Padre Pio itu membawa rosario. Ya, pada dia juga cukup sibuk untuk mendengarkan ya, di ruang pengakuan dosa ya. Tapi dia bisa berdoa rosario. 2 hari sebelum Padre Pio meninggal ya, Padre Pio mengatakan, love Our Lady and make her love ya. Cintai Bunda Maria dan buatlah ia semakin dicintai. Ya. Recite the rosary and recite it always and as much as you can. Ya. Daraskan rosario selalu dan daraskan sebanyak yang engkau bisa. Ya, bagi yang mau mencoba ya 4 peristiwa dan 1, mari kita coba sama-sama. Saya juga masih ya 4 ya, 3, besok 4 lagi gitu ya. Terus 1, 0 nanti ya. Jadi coba kita sama-sama ya. Kita mohon bantuan Bunda Maria. Kita mau merenungkan peristiwa ya setiap hari dari Bunda Maria menerima kabar sukacita ya sampai terus ya peristiwa Bunda Maria dimahkotai di surga ya, merenungkan peristiwa Tuhan Yesus dan Bunda Maria dalam satu hari itu. Dan
ketika Padre Pio meninggal, ya, kata-kata terakhirnya adalah dia menyerukan nama Yesus, Maria, Yesus, Maria, Yesus, Maria. Ya, dan satu lagi, ya, ada slide-nya, mungkin bisa ditampilkan. Saya pernah mendengar satu quotes, ya, satu kata-kata dari Padre Pio juga, ya, in times of darkness, ya, holding the rosary beads is like holding your blessed mother hand. Ya, ketika masa-masa sulit dan terasa gelap, ya, memegang rosario itu seperti memegang tangan Bunda Maria. Tetapi saya tidak pernah memegang rosario. Jadi kalau saya rosario itu sambil nyetir, ya, sambil cuci piring, ya, sambil senam gitu ya. Jadi kita tidak pernah mendoa rosario. Tapi itu bukan alasan karena kita juga bisa hitung pakai jari ya. Tapi saya ingin merasakan apa yang Padre Pio katakan. Ya, waktu itu saya melihat, kalau saya lihat patung Bunda Maria, ya, dimanapun yang tangannya terbuka, ya, saya rasanya ingin pegang, ya, ingin memberikan salam kepada Bunda Maria. Tetapi kita lihat kadang-kadang patung Bunda Maria tinggi, ya, di gua, ya, dan tangannya begini, ya, kadang tangannya juga begini. Di situ saya rindu sekali untuk, ya, menggapai tangan Bunda Maria, tapi kan tinggi banget, ya. Lalu saya ingat rosario, saya ambil rosario, ya, di dalam tas saya doa, ya, karena saya belajar juga untuk berdoa rosario, ya, di depan sakramen Maha Kudus, ya, di dalam gereja, di depan gua Maria, ya, dan di situ saya merasakan benar, ya, memegang rosario, ya, adalah seperti memegang tangan Bunda Maria. Bunda Maria seperti menuntun, ya, dalam mendaraskan rosario sehingga yang rasanya tidak mungkin dulu, ya, tetapi mungkin, ya, bersama dengan Bunda Maria. Dan katakan lagi di lanjut quotes yang tadi belum selesai, ya, pray the rosary every day, ya, berdoalah rosario setiap hari, ya, abandon yourself in the hands of Mary and she will take care of you, ya, percayakanlah dirimu pada tangan Bunda Maria, ya, rosario tadi, ya, dia yang akan memeliharamu, dia yang akan menjagamu. Ya, dan mari saat ini, ya, kita mau bangun, ya, kita mau bangkit lagi, ya, kita mau menata kehidupan doa kita, ya, hubungan kita dengan Tuhan, kita mau tata kembali ekaristi, ya, tadi, ya, makanan perziarahan kita, ya, roti tidak beragi, ya, hosti kudus, Yesus sendiri, rosario, ya, membaca merenungkan firman Tuhan, lalu kita menata hubungan dengan sesama, dengan anggota keluarga, dalam pekerjaan, ya, usaha, di dalam pelayanan, dan kita mau serahkan semuanya masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, ya. Sebelum kita berdoa, ada satu ayat yang muncul di flyer yang bisa udah lihat flyernya, ya, yaitu dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat 11, ya, kita mau buka. Dan ini indah sekali, ya, sebenarnya satu perikop ini bagus sekali, ya, pengennya sih dibaca semua, tapi kayaknya, ya, nasihat untuk hidup dalam kasih, ya, nanti bisa dibaca di rumah, ya, Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, cukup panjang, tetapi yang di flyer itu dikatakan Roma 12 ayat yang ke-11, ya, kita akan bacakan malam ini, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kita mau bangun, ya, kita mau bangkit, kita mau jadi semakin rajin, kita mau biarkan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan ketika kita dibaptis, kita menjadi anak Allah, ya, Roh Kudus, ya, dan sakramen penguatan itu juga dikuatkan kembali, ya. Kita mau Roh Kudus menyala-nyala di dalam hati kita, terus bangun bangkit untuk melayani Tuhan. Ya, mari kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Ya Roh Kudus berhembuslah sekarang. Mari kita tenangkan hati kita. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah
di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Irama Shikirama Yarasim, Ikirama Yarama Yaramo Yarasikirama Yarashi, Yarasikirama Yaramo Yarasikirashi, Yaralaba Yarasikira Yaramo, Yarasikira Lama Shira Lasira Yarasi, Yaralama Shirasi. Tuhan Yesus, jamah hati kami, jamah hidup kami. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jamah kami, sentuh kami seperti pemuda tadi. Sentuh kami dengan kasih, dengan cinta-Mu. Dan kami mau bangun, kami mau bangkit. Walaupun kami jatuh berkali-kali, namun kami mau terus bangun, bangkit lagi bersama-Mu Tuhan. Sampai akhir setia. Engkau memanggul salib yang berat, namun Engkau jatuh dan Engkau tetap bangun kembali. Kami mau bangun dan berjalan bersama-Mu Tuhan, bersama Bunda Maria, melangkah terus di dalam perziarahan hidup kami ini, Bapa, sampai kami mencapai tanah air surgawi, sampai kami mendapat mahkota kehidupan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami Bapa terus menjadi manusia yang baru. Kami mau menanggalkan setiap manusia lama kami. Kami mau terus diperbaharui seperti Kristus. Kami tidak mau sedikit pun ragi yang lama, ragi keburukan. Tapi kami mau menjadi yang Kau murnikan, yang penuh dengan kebenaran, yang tidak beragi, yang seperti Kau katakan. Dan Ekaristi menjadi sumber kekuatan, makanan perziarahan kehidupan kami, di mana kami sungguh bersatu dengan Engkau, Tuhan. Dan kami juga mau ya Bapa,
di dalam perziarahan hidup ini. Kami mau terus memegang tangan Bunda Maria dengan kami mendaraskan doa rosario bersama dengan Bunda Maria. Kami mau merenungkan perjalanan hidupmu, merenungkan kasihmu, merenungkan cintamu, Sang sahabat sejati kami yang senantiasa menyertai kami selalu sampai akhir zaman. Kristus yang hidup di dalam kami, Kristus yang menghendaki kami hidup, dan kala kami pun akan hidup kekal bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami percaya bahwa itu semua berasal daripada-Mu, dan kami mau lebih lagi ya Bapa untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau untuk senantiasa mendekat kepada-Mu, untuk terus bangkit dan melayani-Mu. Dan saat ini kami memberikan hati kami, kami memberikan segala yang terbaik dari diri kami kepadamu, kami memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan melalui pujian ini kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah memilih kami. Bahkan sebelum dunia dibentuk, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang mau memakai kami sebagai alat kerajaan-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus senyap, tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan negeriku. Mari, apakah ada Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan kesaksian, memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Atau Pak Limex? Ya.
Oke, selamat malam. Saya ingin berbagi kebaikan Tuhan lah, yang boleh Tuhan lakukan kepada kami. Kebetulan saya kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu saya melakukan ziarah dan rekreasi ke Jogja. Dari awal sebetulnya sudah kerasa agak berbeda dengan waktu saya mengadakan yang dua yang lainnya. Jadi ada semacam rasa tidak sreg, tidak yakin, dan tidak bahwa ini akan berjalan dengan baik. Kemudian setelah saya susun semua anggarannya selesai, saya tentukan sekian, ternyata satu yang saya rasakan awal gelisah dan lain sebagainya mulai terbukti. BBM naik, sewanya bus naiknya tinggi. Saya nggak berani langsung naikin ngikutin bus itu, kabur semua. Jadi saya hanya naikin sedikit dengan harapan tetap bisa menarik rekan-rekan. Namun di tengah perjalanan saya juga merasakan beda dengan yang awal saya lakukan gitu loh. Ini kok sepi, kelihatannya nggak ada antusias dan lain sebagainya. Ya akhirnya yang berangkat 37 orang, masih puji Tuhan lah, dari target yang saya perhitungkan akan break adalah 40. Jadi saya sudah mikir saya akan tekor banyak dari kejadian ini. Nah, kemudian yang ketiga dari pembuktian yang tidak enak itu bahwa ternyata tidak semulus yang saya bayangkan perjalanannya. Jadi ada satu tempat sopir itu ngantuk, tidur dulu, sudah menghambat. Perkiraan nyampe, cari-cari tempatnya melambat lagi. Jadi yang saya schedulekan rusak. Terakhir yang bikin rusak adalah dari jalan tidak bisa dilalui oleh bus. Karena jalan itu jalan penduduk, walaupun di Jogja tidak ada jalan yang jelek. Semua sampai ke kampung-kampung itu di Jogja bagus. Ya di Cirebon nggak ada sih yang jelek. Adanya cuma jalan blesak kan. Ya. Oke. Jogja aja supaya nggak terlalu tegang. Nah, kemudian bus itu harus berhenti dan kita harus ganti kendaraan. Dan ketika saya tanya di situ, tidak ada yang namanya angkot, tidak ada yang mengurus secara profesional, secara sungguh-sungguh dari tempat bus berhenti ke Gua Marianya, Gua Maria Giriwening. Jadi akhirnya saya kontak dan saya tanya harus naik apa. Satu-satunya adalah truk, Pak. Saya udah kebayang, pasti seluruh peserta ngomel semua. Udah bayar disuruh naik truk, emang sapi.
Tapi saya berserah, udah pasrah. Saya dari awal kenaikan BBM dan lain sebagainya, saya sudah berserah. Tuhan, saya nggak mau tahu, pokoknya ini yang bisa saya lakukan. Engkau yang berkarya. Saya sudah mentok, ya. Engkau yang berkarya. Udah. Jadi singkat cerita naik truk. Nah, mukjizat yang mulai dikerjakan oleh Tuhan bagi saya, satu, ketika truk itu sudah datang nyampe, orang-orang naiknya semangat, padahal rata-rata mereka di atas 50 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan mungkin ada yang hampir 80 tahun. Tapi mereka semangatnya jauh lebih besar daripada anak-anak muda yang mungkin 30-40 tahun. Ayo kita naik. Naik. Kita mau lihat, wah Maria Kiriwening kayak apa, saya belum pernah lihat, saya baru dengar sekarang. Dan naik di atas juga teriak-teriak ceria semua. Bahkan ada yang sambil bercanda bilang, "Mbak, ayo kita jalan." Saya heran, saya kagum, nggak ada yang ngomel. Kalau enggak Tuhan yang bekerja, saya yakin saya diomelin pasti. Pasti. Yakin, saya yakin. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, pasti diomelin saya. Itu enggak ada sama sekali. Mereka sukacita semua. Ngelihat Gua Marianya, karena sudah telat kita enggak bisa jalan salib. Maksudnya untuk ngejar waktu-waktu yang lain. Akhirnya kami berdoa rosario saja sambil ya biasalah selfie, foto-foto. Tapi tidak ada yang protes. Yang kedua, sampai di hotel, sampai di besoknya tidak ada satupun yang sakit ataupun cedera, nggak ada. Yang ada cuma sukacita. Ini menjadi pengalaman yang bersejarah. Nggak pernah ikut-ikut ziarah naik truk seperti ini. Satu-satunya dari Palimek. Ya malu ya ini. Terus nanti ada yang ngomong lagi, ini latihan. Kalau kita punya kesempatan, kita punya rezeki untuk ziarah keluar, latihan sebelum naik onta. Nanti di sebelah kanan kirinya itu jurang. Kalau kita nggak berani sekarang naik truk, nanti naik ontanya tambah bingung. Jadi apa yang pengen saya bagikan, bahwa kalau kita sudah benar-benar mengerjakan apa yang kita mampu dan kita berserah pada Tuhan, kasih sebebas-bebasnya Tuhan untuk berkarya. Apapun yang Kitab Suci katakan, apapun yang belum pernah kita dengar, apapun yang belum pernah kita pikirkan, dan apapun yang belum pernah kita lihat, itu akan Tuhan perbuat. Amin, saudara-saudara. Nah, itu saya mau memberikan memberikan pencerahan buat kita semua. Satu, bahwa Tuhan itu bekerja tanpa pernah kita duga seperti apa, dan jangan kita duga-duga. Kalau kita duga-duga, Tuhan juga makin memperpanjang paling enggak apa yang kita doakan. Ketika kita sudah berdoa, kita serahkan, Tuhan ini udah semampunya saya ini, biarkan Engkau yang bekerja. Selesai.
jalanin yang kita bisa tahu. Yang kedua, kalau yang saya saksikan orang-orang 50 tahun ke atas masih begitu semangat, saya nggak sempat tadi saya mau tayangkan, masih semangat untuk naik truk, masih semangat untuk bersama-sama. Ayo kita yang masih di bawah 50 tahun lebih semangat. Kita datang aja, apa sih susahnya datang ke PD kan gitu. Apa sih susahnya melayani Tuhan? Yang penting niat, mau. Jangan sampai kita kalah sama opa-opa, oma-oma yang kemarin. Ini begitu kesusahan, ada yang sudah sakit kaki kan, namanya juga udah tua. Tapi naik truknya lewat kursi besi, oke aja. Turun juga gitu, dipegangin sambil dipegangin kan. Terus ada yang bilang, wah enggak aman. Ya langsung duduk deprok aja di baknya truk, terus dia merasa aman turun, tapi enggak ngomel. Ada yang bilang, waduh celananya cemong, ya kan masih ada mesin cuci. Jadi saya ada yang istilahnya membela, kalau ada yang mengeluh, ada yang membela mematahkan. Itu yang saya yakinin bahwa itu pekerjaan tangan Tuhan. Saya sudah berserah. Kalau tanpa tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin. Oke, sekian saja. Nanti saya ada kesaksian yang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi mari kita sama-sama, ini bagi Indonesia adalah tahun pemuda-pemudi. Ayo kita bangkit. Kita maju. Walaupun gereja kita adalah gereja tua, gereja heritage, tapi orang-orangnya harus mempunyai semangat pemuda, semangat untuk maju. Ya, mengubah. Jangan kita melemah, tapi kita mengubah menjadi semangat. Menjadi pemuda-pemudi kembali untuk membangun gereja kita. Gereja kita adalah gereja heritage, gereja kita adalah gereja yang harus membanggakan bagi kita semua, bagi umat Katolik. Ya, mari kita penuhin dulu dari bangku-bangku di PD, kita ajak tiap hari satu persatu. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Limek untuk kesaksiannya yang luar biasa yang sungguh menguatkan. Pengumuman untuk doa minggu depan, tema masa depanmu di dalam Tuhan, pembicara Dr. Yohanes dari Jakarta, WL-nya Ibu Dia, singer Saudari Anggi dan Saudari Yani, pemusik Saudari Regina. Ada pengumuman lain? Cukup. Mari saat ini kita mau menutup sondo pada malam hari ini, kita mau kembali arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya Bapak, terima kasih untuk kehadiranmu pada malam hari ini, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu dari awal acara hingga saat ini, dan untuk firman-Mu dan juga kesaksian-Mu yang sungguh menguatkan. Dan mau belajar ya Bapak, untuk selalu mendekat kepadamu, untuk selalu mengarahkan hati kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah-langkah kami. Kami mohon tuntunan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau untuk Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Biarlah Roh Kudus boleh senantiasa ada di dalam hati kami, sehingga kiranya kami sungguh-sungguh mampu
untuk hidup di dalam Engkau, mengikuti setiap rencanamu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati kami di dalam perjalanan kami, sehingga kami dapat selamat sampai di rumah. Dan kami mau satukan segala doa-doa kami, yang doa yang Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, dengarkanlah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Tuhan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita membangkitkan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kita membiarkan Roh Kudus untuk senantiasa bernyala-nyala di dalam diri kita. Dan kita memelayaninya